Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala qa'il ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, warga Wasliyah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pula kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara dalam merespon penularan wabah virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan Corona, dalam rangka menjaga umat agar tidak terpapar penyakit dan terkena virus tersebut, kami memaklumkan beberapa hal yang berhubungan dengan, pertama, terkait dengan pelaksanaan ibadah secara berjamaah, bahwa umat Islam tetap boleh melaksanakan sholat Jumat dan sholat fardu secara berjamaah apabila di kawasan tersebut tidak ditemui wabah COVID-19 atau penyebarannya masih rendah. Namun jemaah disarankan untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan masjid maupun kebersihan diri pribadi jemaah. Kedua, orang yang terpapar virus corona harus mengisolasi diri dengan mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta tidak mengikuti sholat fardu maupun sholat sunnah secara berjamaah. Ketiga, apabila penyebaran virus corona di satu kawasan sudah tidak terkendali lagi, umat Islam dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah dan sholat fardu secara berjamaah sampai keadaan menjadi normal kembali. Tapi bagi pribadi, mengganti sholat Jumat dan sholat fardu lainnya dengan di tempat masing-masing serta melaksanakannya secara sesuai dengan syariat. Selanjutnya juga saya ingin menghimbau kepada kita semua untuk mencegah penularan virus corona yang semakin luas hari ini, untuk menghentikan sementara berbagai macam kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, sekaligus menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Mari sama-sama kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat kita agar tidak terkena virus corona ini. Gunakan kesempatan bersama keluarga di rumah untuk meningkatkan kualitas hubungan kita sesama keluarga, sekaligus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita jaga, kita pelihara diri kita, karena itu bagian dari syariat kita beragama. Kita dukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita dorong agar sama-sama apa yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona bisa berhasil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga mendukung sepenuhnya apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman kita, khususnya bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya bagi dirinya dan bagi jamaah di sekitar tempat tinggalnya. Demikian himbauan ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada kita semua berdoa kita kepada Allah, semoga Allah menghindarkan kita dari malapetaka dan bahaya. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah, selawat berangkaikan salam kepada Rasulullah.
Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi untuk yang kedua kalinya pada diskusi publik Pusat Kajian Keagamaan Pimpinan Wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Adapun tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah respon ulama terhadap virus COVID-19, yakni fikih wabah. Pemateri kita pada siang hari ini adalah Dr. Khairul Mufti Rambe MHI. Assalamualaikum Ustaz. Beliau adalah alumni program doktor Prodi Fikih Modern UIN Raineri Aceh. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa pertanggal 20 Februari 2020 kemarin, COVID-19 ini telah memakan sekitar 3.245 korban jiwa di Cina dan memakan korban 3.405 di Italia. Nah, nantinya barangkali hal ini akan bisa sedikit disinggung di pembahasan kita pada hari ini. Yang kedua, pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo baru-baru saja menetapkan bahwa kita, yakni Indonesia, tidak akan melakukan lockdown maupun juga lockout seperti negara tetangga kita, yakni Singapura dan Malaysia. Tetapi negara kita, Presiden dalam hal ini menyampaikan bahwa beliau mengambil tindakan menetapkan social distancing, artinya mengatur jarak antara kita begitu. Jadi makanya kalau pemirsa lihat di layar kaca Anda bahwa kami ini ada jarak nih. Nah, kami juga menetapkan itu begitu. Oke. Dan juga baru-baru ini, kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut berhasil mencuri perhatian warga negara kita. Artinya mencuri perhatian banyak sekali pihak, mulai dari pro dan kontra bermunculan. Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa umat Islam dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah maupun juga dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tetapi hal itu yang kemudian pada akhirnya oleh sebahagian pihak dipelintir, sehingga bermunculanlah orang-orang yang menjustifikasi Majelis Ulama Indonesia mengatakan sesat dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan orang-orang mengatakan bahwa Majelis Ulama itu sesat dengan argumen kok malah tidak dibolehkan kita untuk sholat begitu. Padahal bahasanya bukan seperti itu. Nah, nantinya juga hal itu saya pikir bisa disinggung oleh pemateri kita pada hari ini. Oke, saya pikir tidak perlu perpanjang opening. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita pada hari ini bagaimana tanggapan beliau, yakni sebagai ulama maupun juga pakar fikih modern. Pada Dr. Khairul Mufti, saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ittaqa wal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun Anda berada yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang fenomena yang mulai dari beberapa hari kemarin sampai hari ini mencuat di permukaan bumi kita ini, di Allah Subhanahu wa taala ini, berkaitan tentang merebaknya virus
COVID-19 atau bahasa lain yang kita kenal dengan virus corona. Hal ini sebenarnya menjadikan sebuah saya katakan menjadi sebuah bumerang dalam kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya dengan fenomena yang terjadi sekarang ini membuat manusia itu menjadi sempit di dalam beraktivitas. Itu yang terjadi sekarang, bahwa menyikapi hal-hal seperti ini, bahwa dalam Islam sebelum masuk kepada pembahagian berbicara tentang masalah virus corona, saya pikir membicarakan tentang virus ini tentu ada ahli yang harus memberikan statement. Tapi khusus untuk saya, untuk bagian-bagian tersendiri dan bagaimana Islam memandang virus corona ini berkaitan tentang fikih. Bahwa sebelum masuk dalam pembahasan fikih, saya berawal kepada fitrah. Bahwa fitrah manusia itu diambil dari kata fatara. Fatara itu artinya menjadikan. Kemudian fatara itu asal katanya adalah al-fatara. Kemudian diambil lagi makna yang lain dengan kata pecahan. Jadi artinya tadi pertama menjadikan, yang kedua pecahan. Sementara fitrah itu sendiri dipahami adalah mula-mula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia itu secara fitrahnya adalah mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna yang bisa dipetik dalam kajian bahasa ini? Bahwa ketika kita menarik dalam konsep bahasa berkaitan tentang fitrah, dapat kita pahami bahwa sebenarnya manusia itu dijadikan Allah Ta'ala itu ada fitrah di dalamnya. Fitrah, salah satu fitrah yang Allah berikan di dalam diri manusia itu adalah fitrah kesehatan. Ya. Manusia itu diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehat, bahagia dalam kehidupannya, hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini. Nah, di dalam kesehatan yang Allah berikan, yang ada pada diri manusia ini menjadikan titik tolak pada diri manusia untuk bisa beraktivitas. Ya, beraktivitas, kemudian selain dari beraktivitas mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, pada dasarnya manusia itu menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat. Semua kita ingin sehat. Ya, tidak ada manusia yang tidak ingin sehat. Semua manusia ingin sehat, ingin tenang, ingin bahagia, sesuai dengan apa yang kita doakan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ya Allah kebahagiaan di hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu artinya bahwa manusia pada dasarnya menghendaki kehidupan yang tenang, kehidupan yang sehat, tentram. Meskipun tidak semua manusia punya kehidupan yang seperti itu. Ada yang sehat tapi kurang dalam ekonomi. Ada yang punya ekonomi yang banyak tapi tidak sehat. Begitulah dalam kehidupan manusia. Tapi sebenarnya di dalam kesehatan yang ada pada diri manusia, sebenarnya itu memicu awal langkah untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ini sebelum masuk ke dalam kajian fikih, saya antarkan dulu bagaimana fitrah manusia itu. Bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada kita dalam sebuah hadisnya, ni'matani makhbubuna katsir minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi Muhammad SAW, yang diberikan umat manusia kepada manusia semuanya. Tapi katsir minan nasi makhbubun, banyak umat manusia itu lalai terhadap dua nikmat ini. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada manusia ini dua nikmat. Di dalam hadis itu Nabi mengatakan katsiru minan nasi makhbubun, banyak umat manusia lalai terhadap dua nikmat ini. Apa yang pertama? As-sihah, yang kedua al-farah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu. Jadi kalau sudah kita berbicara tentang kesehatan, artinya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini harus memang dijaga sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada diri manusia. Jadi kalau ada manusia yang menyalahgunakan terhadap kesehatan yang Allah berikan di dalam dirinya,
itu pada dasarnya sudah menyalahi daripada fitrah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, berkaitan tentang virus ini, virus Covid corona. Saya pikir pemerintah sudah memberikan statement. Saya pikir pemerintah juga sudah memberikan mensosialisasikan dengan berbagai macam media, baik di Facebook, Instagram maupun di spanduk baliho yang tersebar di berbagai jalan. Di situ yang mungkin kita pahami salah satunya adalah stay at home. Stay at home itu berdiam diri di dalam rumah. Sebenarnya kalau kita kaji anjuran pemerintah mengenai stay at home, berdiam diri dalam rumah ini, kalau kita mengkaji dalam bentuk Islam, Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan sebuah statement kepada kita. Dulu pernah terjadi di suatu masa tentang merebaknya taun, ya wabah taun. Saat itu Umar pada masa Umar radhiyallahu anhu, Umar menyampaikan kepada para sahabat, kalau sudah terjadi jangan lagi masuk ke negeri itu, kata Umar radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kepada kita dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Farru minal majzum faraka minal hasad. Larilah engkau, kata Nabi Muhammad SAW, dari penyakit lepra. Dulu penyakit lepra namanya. Penyakit lepra ini adalah penyakit yang yang menjangkit antara satu dengan yang lain. Bukan pula sampai Covid corona. Memang dulu tak ada corona, tapi dengan penyakit lepra ini ketika ditarik ilatnya, ini kajian fikih pula jadinya ini. Ketika ditarik nilainya, dia hampir sama dengan penyakit corona. Bisa merebak, bisa menularkan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekitar itu. Nabi mengatakan, farru minal majzum, faraka minal asad. Larilah engkau, kata Nabi Muhammad SAW, dari penyakit lepra. Faraka minal asad, seperti engkau lari dengan datangnya singa. Saya pikir kalau manusia datang singa, tak ada yang mendekat itu. Semua lari itu. Kenapa dia lari? Karena dia takut dimakan singa. Begitulah agaknya dengan penyakit corona ini, wabah virus corona ini. Nabi mengatakan kita harus lari dari penyakit itu. Nah, ketika Nabi mengatakan kepada kita dengan anjuran hadisnya bahwa kita disuruh untuk lari, berarti kita dianjurkan untuk bisa menghindari dari hal-hal yang memungkinkan di dalam diri manusia itu supaya jangan terjadi sesuatu yang menjadi mudarat pada diri manusia itu sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan, itulah hadis Nabi. Jadi statement yang diberikan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan bagian daripada nilai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang tergantung kita ini. Kalau kita merasa orang-orang yang beriman, maka tentu apa yang telah disampaikan oleh pemerintah itu menjadi satu kewajiban bagi diri kita sendiri untuk bisa memberlakukan, untuk bisa melaksanakan dari setiap kehidupan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullah wa atiur rasul, dan taati pula Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Artinya bahwa pemerintah sudah memberikan sosialisasi terhadap pencegahan menjangkitnya virus corona ini. Nah, hadirin dimanapun berada yang saya muliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan tentang virus corona, tentu dampaknya adalah pada kesehatan. Manusia itu kalau tidak sehat sakit. Cuma duanya sebenarnya itu. Kalau tidak sehat sakit. Kalau tidak kaya miskin. Kalau tidak tinggi pendek. Begitunya. Pada dasarnya cuma dua yang diciptakan Allah Taala. Ya, ada surga, ada neraka. Gitu. Kalau mau sehat, maka tentu anjurannya adalah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Kalau mau sakit, maka anjurannya adalah langgarlah apa yang sudah diperintahkan. Nah, berkaitan tentang kesehatan, sebenarnya Islam sudah memproteksi sejak dini. Sejak dari dulu-dulu Islam sudah memproteksi. Salah satu bagian yang diproteksi Islam, ajaran Islam itu sendiri terhadap menjangkitnya penyakit-penyakit pada diri manusia itu adalah dengan
memberikan atau dengan melaksanakan aktivitas wudhu, kita dianjurkan Nabi Muhammad SAW dengan berwudhu. Kalau saya baca dari beberapa referensi yang berkaitan tentang virus corona ini, bahwa virus ini bisa lengket di satu tempat itu, kalau tidak salah saya mohon maaf, sekitar 9 jam di benda-benda. Kalau ada tangan kita ada virus, kemudian kita lengketkan di atas tempat meja, itu virus itu bisa lengket di meja 9 jam. Nah, 9 jam dia lengket di meja. Nah, kalau kita tarik ulur kembali dengan durasi waktu 9 jam, kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari semalam. Sholat subuh ke zuhur itu taruhlah jam 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 sampailah 9 jam batas waktu untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, tapi kan di tengah-tengah itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Nah, pelaksanaan sholat duha ini tentu harus berwudhu lagi. Tapi yang menjadi catatan kita adalah berwudhu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menjaga kebersihan itu. Berwudhu bukan hanya sekedar melaksanakan yang rukun-rukunnya, tapi berwudhu di dalam hal ini adalah melaksanakan hal-hal yang memang menjadi sunnah di dalam berwudhu. Apa itu? Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sekiranya taruhlah adalah lengket virus di dalam tangan kita ini, kemudian kita berwudhu, ya, setelah berwudhu kita sebelum berwudhu cuci tangan, kan ini yang dianjurkan pemerintah. Cuci tangan dulu, jangan lupa cuci tangan, kata pemerintah. Islam sudah memproteksi itu lebih awal, dianjurkan untuk cuci tangan. Kemudian di dalam berwudhu dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Setelah memasukkan air ke dalam hidung dianjurkan lagi untuk berkumur-kumur. Artinya bahwa sebenarnya sudah bersih kian tangan kita ini, baru kita menyapu bagian wajah. Nah, kalaulah sudah bersih tangan, bersih hidung, bersih mulut, manalah pula mungkin lagi masuk virus ke dalam mulut kita. Kalaulah memang dengan durasi waktu 9 jam, sebelum kurang dari 9 jam kita sudah dianjurkan lagi untuk melaksanakan aktivitas wudhu. Zuhur, antara zuhur ke asar tidak sampai 9 jam. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 jam. Sudah dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat asar, berwudhu lagi, toharoh lagi, masukkan lagi air ke hidung, kumur-kumur lagi kembali. Asar dari maghrib juga tak sampai 9 jam. Berwudhu lagi, begitulah seterusnya. Antara isya ke subuh itu ada 9 jam, lebih dari 9 jam. Tapi di tengah-tengah kan Allah anjurkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Artinya bahwa tidak sampai 9 jam kita sudah harus bisa membersihkan diri dari segala sesuatu yang masuk membahayakan dalam diri kita. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada yang kami muliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya bahwa secara ajaran Islam itu sudah memproteksi dari dulu terhadap penganutnya tentang jauhnya manusia itu dari hal-hal yang menjadikan dirinya untuk timbulnya penyakit yang menular. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Islam dan kesehatan, sebenarnya ada beberapa poin yang harus disampaikan dalam kesempatan ini, bahwa ada beberapa hal yang ada kaitannya Islam tentang kesehatan. Yang pertama, bahwa kalau kita berbicara tentang kesehatan dalam kaitan fikih, kalau kita berbicara dalam bentuk mazhab ada 4 yang kita yakini. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. 4 dalam mazhab ini semua punya kitab ini. Semua punya karya-karya yang mereka tuliskan. Bab yang paling pertama itu adalah berbicara tentang masalah toharoh, masalah kebersihan. Padahal sebenarnya kan rukun Islam yang pertama itu syahadat, yang kedua mengerjakan ibadah sholat. Kenapa tak sholat juga yang harus dijadikan pembahasan awal? Harus toharoh dulu. Artinya bahwa tidak akan sah sholat seorang itu kalau tidak dia melaksanakan toharohnya. Harus betul dulu toharohnya, baru ibadah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi toharoh ini adalah kaitan yang paling penting terhadap diterimanya ibadah seseorang itu.
ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Ya, suci itu, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau orang yang tak bersih berarti tidak beriman itu. Jadi harus bersih. Islam itu bersih dari segala sesuatunya. Dirinya bersih, segala sesuatu yang bersih. Bahkan sholat saja pun yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang toharoh bukan hanya sebatas fisiknya saja yang bersih untuk bisa mencapai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya harus bersih, apalagi badannya harus bersih, tempat sujudnya harus bersih, semuanya harus bersih. Jadi semua harus bersih. Artinya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam media sholat, itu sebenarnya kita sudah dalam kondisi yang bersih. Jadi kalau sudah manusia bersih dalam ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi menganggap bahwa orang-orang yang berada di masjid itu di dalam melaksanakan sholat itu sudah bersih semuanya. Jadi tidak perlu kita membatasi diri untuk bersalam-salaman segala macam. Saya pikir begitu. Karena sudah bersih, artinya bahwa kalau semuanya itu jamaah yang berada di dalam masjid itu melaksanakan segala sesuatunya dalam wudu itu bukan hanya yang rukun-rukunnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya juga tetap dilaksanakan dalam aktivitas berwudu. Saya yakin itu sudah bersih semuanya. Hadirin dimanapun Anda berada yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menghiraukan akibatnya. Menghiraukan akibatnya. Jadi artinya ada satu perbuatan yang mengandung perbuatan yang efeknya adalah perbuatan yang jelek, itu Nabi melarangnya. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi melarang kita untuk kencing, tidak kencing di air yang tenang. Ya, buang air yang tenang, kemudian setelah itu buang sampah di sungai seperti itu. Nabi mengatakan mula'anus salasah, kata Nabi. Mula'anus salasah, ada tiga hal perbuatan yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya itu? Kencing, buang air kecil di air yang tenang. Kenapa seperti itu? Memang dilarang Nabi. Tidak boleh kencing di air yang tenang. Nah, ini kadang-kadang pula kita di mana pula terdesak di situ dikeluarkan. Di balik pohon pun jadi. Ini tak boleh. Begitu. Yang ketiga, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berolahraga. Nah, jadi ada pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Ini artinya bahwa pepatah Arab ini menganjurkan kepada kita untuk berolahraga. Nah, Nabi juga seperti itu menganjurkan kita untuk berolahraga. Kalau sudah sehat, ibadah pun enak. Ya kan, kalau sudah sehat, berdiri pun enak. Jadi kalau tidak sehat, macam mana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk menarik nafas saja pun susah rasanya. Nah, jadi harus sehat. Karena memang itu anjuran Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan ibadah yang terus menerus. Ada suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah, dia terus menerus melaksanakan itu. Dia berpuasa, kemudian dia terus sholat, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pada hal-hal yang sifatnya duniawi dia singkirkan. Dia tidak mau menikah, dia tidak mau bergaul dengan orang banyak, dia tidak mau melaksanakan sesuatu aktivitas di luar itu. Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang seperti itu. Kata Nabi, aku berpuasa, aku makan daging, aku menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang kesehatan, Nabi mengatakan kepada kita boleh beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan hiraukan hal-hal yang sifatnya untuk mendatangkan kesehatan kepada diri kita. Apa itu? Olahraga. Ya, olahraga, makan vitamin yang
makan makanan yang baik, vitamin-vitamin yang baik seperti itu. Nah, jadi memang sudah anjurannya seperti ajaran Islam seperti itu yang dianjurkan kepada kita. Nah, hadirin dimanapun Anda berada yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin berkaitan tentang virus corona ini kita sudah pernah dengar statement pemerintah. Kata pemerintah itu kita dilarang untuk dekat. Nah, seperti kita ini kan jaraknya ada jarak ini. Walaupun kita duduk dalam satu forum tapi ada jaraknya. Ya, berjarak dia. Kenapa? Mengantisipasi. Tahzir. Dalam Islam disebut dengan tahzir. Ada pencegahan, ada kewaspadaan, ada kehati-hatian. Sebenarnya itu, ya kan, kalau kita kaitkan dalam konteks agama, fikih misalkan, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan anjuran kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalimil majzum. Berbicaralah engkau kepada orang yang penyakit lepra, yang punya penyakit lepra, kata Nabi. Bainaka wa bainahu, di antara dia dan di antara kamu, qadrun ramhin, kira-kira jaraknya itu 1 tombak. Nah, Nabi dari jauh-jauh hari sudah memberikan statement kepada kita. Kita sebenarnya bukan membatasi diri. Jadi kalau ada social distancing, distancing. Iya. Saya pun agak payah juga menjawab itu. Social distancing, memberikan jarak di dalam kehidupan sosial. Saya pikir bahasa sosial ini secara pribadi saya tidak begitu pas, tapi saya rasa individual distancing. Diri kita yang harus kita jaga, bukan sosialnya. Kita harus dianjurkan untuk bersilaturahim, kita dianjurkan untuk saling tegur sapa. Bukan berarti kita tak lagi menelpon orang, tidak lagi mendatangi orang, tapi tetap harus waspada. Nah, Nabi mengatakan kalimil majzum, boleh berkata berbicaralah engkau dengan orang yang berpenyakit lepra, tapi Nabi mengatakan di sini qadru ramhin, kira-kira jaraknya 1 tombak. 1 tombak itu kalau kita bisa bayangkan 1 meter. 1 meter, seginilah 1 tombak. 1 tombak. Qadru ramhin atau ramahaini, atau 2 tombak. Jadi sebenarnya Nabi sudah dari dulu-dulu mengatakan kepada kita, kalau berbicara dengan orang yang punya penyakit yang menular, bukan berarti kita membatasi diri untuk tidak bertegur sapa, bukan membatasi diri untuk tidak berkunjung. Kita tetap bersilaturahim, kita tetap berkunjung, ya kan? Tapi ada jaraknya, bukan pasrah-pasrah begitu saja. Datang ke rumah orang tak pakai masker, datang ke rumah orang cepika-cepiki, tanpa membersihkan diri, tanpa cuci tangan. Tak bolehlah begitu pasrah-pasrah, tapi tetap harus melaksanakan anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dari dulu sudah memberikan statement kepada kita agar kita jauh dari penyakit-penyakit seperti itu, penyakit lepra, penyakit salah satunya adalah penyakit yang sedang merebak sekarang ini, virus corona COVID-19. Hadirin dimanapun Anda berada yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuklah kita ke dalam kajian fikih, bahwa di dalam Islam itu, tadi kalau kita berbicara tentang fitrah manusia, bahwa Islam ada kaitannya tentang kesehatan, ya, bahwa di dalam fikih juga seperti itu. Anjuran dalam fikih itu pada hakikatnya syariat Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, ya. Tapi kemaslahatan itu dapat terwujud kalau 5 unsur pokok di dalamnya terpelihara. Artinya bahwa syariat Islam pada dasarnya adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Tapi kemaslahatan itu tidak akan bisa tercapai kalau 5 prinsipnya itu tidak dijalankan. Yang pertama adalah menjaga agama, disebut dengan maqasidus syariah. Ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Ini semua harus bisa dijaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fitrah kepada diri manusia untuk bisa menjaga kepada yang 5 ini. Kalau ada orang manusia berusaha untuk merusak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang 5 ini, pada dasarnya dia sudah menyalahi daripada syariat yang telah diberlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maqasidus syariat tadi itu. Nah, menjaga harta, agama harus dijaga, jiwa kita harus dijaga,
keturunan kita harus dijaga, akal kita harus dijaga, harta kita harus dijaga. Kalaulah kita berbicara tentang virus corona, tentu berbagai referensi yang sudah kita baca di media, orang yang sudah kena terjangkit virus corona, salah satunya adalah kematian. Ya, tapi tak langsung mati itu. Ada sebab akibatnya, sesak nafas, kemudian apalagi kata dokter itu, setelah sesak nafas kemudian dia demam tinggi, setelah itu baru dia mati, meninggal. Nah, itu kan sebenarnya kan menyalahi daripada kesehatannya, menyalahi daripada kesehatan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita harus bisa menjaga itu semuanya. Nah, berkaitan tentang ini semuanya, karena virus ini sudah semakin lama semakin merebak. Sampai sekarang saya rasa sudah hampir 3.000 orang, kurang lebih ya. Kurang lebih. Di berbagai negara. Lebih Ya. Lebih dari itu. 3.000 orang kurang lebih jumlah yang sudah meninggal berkaitan tentang virus corona ini. Tentu ini melalui media ini saya menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa memberikan sebuah pencegahan lebih lanjut terhadap menjangkitnya virus corona ini kepada masyarakat sekitar ini. Kalau tidak dicegah, ya, saya pikir ini akan bisa berlanjut kepada sebuah kematian, mengurangi populasi di negara kita ini. Ini tidak kita harapkan semuanya. Nah, oleh karena itu saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi kedua. Ya. Saya serahkan kepada moderator, Saudara Indra Utama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, kami buka selalu pertanyaan-pertanyaan. Silahkan sisipkan pertanyaan Anda di kolom komentar live streaming kami di AW Sumut Channel. Nah, baik Ustadz, ini sudah beberapa pertanyaan yang berhasil kami kumpulkan. Begini Ustadz, mengenai fatwa MUI yang menuai pro dan kontra di masyarakat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah, kan seperti itu. Nah, tetapi oleh sebahagian kelompok yang mungkin barangkali tidak suka dengan MUI ataupun juga ya berbagai macam kelompok lah yang mendiskriminasi Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa MUI tidak benar dengan dalih, loh kok umat Islam tidak boleh sholat berjamaah ke masjid, seperti itu Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz menanggapi hal ini gitu. MUI sendiri dengan tegas mengatakan bahwa umat Islam dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Tetapi yang lagi tren di sosial media adalah MUI melarang umat Islam untuk sholat ke masjid. Begitu Ustaz. Bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz? Ya, terima kasih. Saya secara pribadi menyatakan bahwa sebenarnya berkaitan tentang sholat berjamaah, khususnya pelaksanaan sholat Jumat, itu kan wajib itu bagi laki-laki. Man taraka sholatal Jum'ati tahawunan, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut, taba'allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci pintu hatinya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dapat yakini bahwa laki-laki itu kewajibannya melaksanakan ibadah sholat Jumat, tidak boleh tinggalkan. Tapi ada hal-hal tertentu, saya juga lupa dalam pembahasan teksnya, tapi kalau tak salah saya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dibolehkan kepada kita untuk meninggalkan sholat Jumat itu. Yang pertama adalah ketika seseorang itu dalam kondisi yang ketakutan, ya, bersangatan ketakutannya, takut, misalkan kita berada dalam satu hutan, ya, ini kan saya pikir tak hutan lagi, cuman bisa diambil ilahnya, bisa diambil nilainya. Takut dalam arti kata kalau dilaksanakan atau kalau kita keluar dari rumah
ada hal-hal tertentu yang akan lengket ataupun yang menyertai kita terhadap keburukan yang menimpa kita. Ini boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua, dalam kondisi yang hujan lebat, misalkan hujan lebat, semua datang hujan lebat, tak bisa lagi kita berangkat dari rumah. Kalau berangkat dari rumah, banjir rumah itu. Bisa-bisa nanti semua anak keluarga ya tak terselamatkan, maka boleh bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi ini semuanya berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau sudah dilaksanakan itu semua, kita sudah memberikan antisipasi, ya saya pikir boleh-boleh saja kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi tentunya kita sebagai umat manusia tidak boleh berpasrah diri. Ya, kita tidak boleh berpasrah diri. Kita harus punya antisipasi. Kita harus punya kewaspadaan diri. Artinya kalau kita memang yakin bahwa memang harus sholat Jumat, maka berangkat saja sholat Jumat, tapi jangan sampai tidak menjaga diri kita. Kita harus pakai masker segala macam. Nah, berkaitan tentang itu, MUI sudah memberlakukan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Saya rasa pemberlakuan MUI itu masih di seputar wilayah-wilayah yang memang mobilitas kehidupan masyarakatnya itu bersilih berganti. Saya pikir kalau di Medan belum berlaku seperti itu. Hanya di wilayah DKI Jakarta. Kita yakin dan kita percaya bahwa wilayah DKI Jakarta kan wilayah DKI masyarakat yang memang silih berganti manusianya, tidak menetap. Dan orang-orang luar bisa saya datang ke situ. Nah, artinya bahwa ini kalau diberlakukan sholat Jumat memberikan efek buruk kepada jamaah yang masuk ke masjid itu. Karena kalau kita di Medan ini, apalagi di kampung-kampung, orangnya kan itu juga ya sebenarnya. Nggak sampai keluar kota, nggak sampai jauh-jauhan. Tapi memang harus kita punya tahzir. Kita harus punya waspada diri. Kita harus punya proteksi terhadap diri kita agar virus-virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita yang pada akhirnya menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. Saya pikir itu tanggapan saya. Oke, baik Ustaz. Lantas untuk sebahagian daerah, ada beberapa daerah yang sempat viral juga di sosial media, Ustaz. Mereka tetap melaksanakan sholat Jumat misalnya, tetapi dengan ada jarak, Ustaz. Ada distancing tadi itu kan. Jadi ada jarak per satu jamaah 1 meter, Ustaz. Nah, menanggapi hal ini bagaimana kira-kira, Ustaz? Apakah boleh seperti sholatnya atau bagaimana, Ustaz? Iya. Terima kasih. Berkaitan tentang saf yang jarang-jarang, Nabi menganjurkan kita untuk merapatkan saf. Ya kan, sering kita oleh imam tuh sering menyebutkan itu. Istaqimu sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf min tamimil shalah. Rapatkan saf kita, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan tentang rapat saf ini, anjurannya harus seperti itu pada dasarnya. Tapi ketika ada sesuatu yang merebak atau menjadikan sebuah diri kita mudarat terhadap sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam kita, boleh-boleh saja kita memberikan jarak. Misalkan ada kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian dari sisi kanan kita ada luka ini. Padahal sebenarnya Nabi mengajarkan kita untuk dekat jaraknya. Kalau digempetkan sakit terasa, maka boleh dijarangkan sedikit. Nah, berkaitan tentang virus ini, apalagi ketika dihadapkan dengan soft, saya tadi sudah katakan bahwa sebenarnya Islam sudah memproteksi dalam hal mewajibkan kita untuk melaksanakan toharoh sebagai salah satu diterimanya amal ibadah sholat kita. Jadi toharoh itu bukan hanya fisik saja yang harus dibersihkan, badan kita ini pun harus bersih, pakaian kita harus bersih, tempat sejarah kita harus bersih. Saya pikir kalau orang-orang melaksanakan ini semuanya, yang masuk ke dalam masjid itu sudah bersih itu semuanya itu. Yakinlah kita bahwa itu mereka juga tentara Allah, dan Allah juga sendiri yang akan bisa menyelesaikan itu semuanya. Tapi memang ini kembali kepada diri kita ya. Kepada diri kita, artinya ya kita juga harus punya proteksi diri terhadap sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam diri kita itu. Ya, saya pikir itu saja jawaban saya. Oke, baik Ustaz. Saya pikir cukup jelas bahwa ada keringanan maksudnya. Ada keringanannya. Jadi kalau misalnya kalaupun ada luka di bahu pun boleh ada jarak antara sholat tersebut.
Nah, ini ada juga lagi Ustaz pertanyaan dari netizen kita yang memberikan pertanyaan lewat live streaming kita di Facebook. Beliau bertanya bahwa bolehkah kita menolak tamu atau teman kita yang hendak berkunjung ke rumah, Ustaz? Karena takut dengan corona ini. Karena kan kita juga tahu bersama, Ustaz, kan bahwa memuliakan tamu itu sangat besar pahalanya. Nah, ini menolak tamu, Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Iya, Nabi, terima kasih. Berkaitan lagi tentang tamu, kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada akhir-akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, ini agak-agak seram juga menjawabnya seperti ini nih. Nah, kalau saya secara pribadi, kita kan sudah dengar himbauan itu dari pemerintah. Apa himbauannya? Dilarang kita untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan keramaian. Saya pikir kalau untuk bertamu, sekarang kan sudah marak media, pakai ada handphone ini. Bisa kita live streaming, bisa pakai WA, bisa pakai VC, video call segala macam. Nah, artinya kemudahan itu sudah diberikan sama kita. Nah, tapi kalau memang harus pula datang ke rumah orang karena memang harus mau disampaikan secara empat mata, ya boleh-boleh saja diterima, tapi tetap kita harus memproteksi diri kita. Apa itu proteksinya? Jaga jarak. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi itu. Kalimil majzum, berbicara kepada orang yang berpenyakit lepra, kata Nabi. Bainaka wa bainahu, di antara dia dan antara kamu. Qadru ramhin, kira-kira jaraknya setombak. Jadi jangan pula sampai berdekatan yang bercakap-cakap itu. Adalah jaraknya sedikit. Kemudian pula kita datang ke rumah orang pakai masker. Itulah proteksi diri kita. Jangan pula lepas tangan saya pasrah-pasrah, ini tak boleh. Karena memang virus ini seperti yang kita pahami, kita baca dari beberapa referensi, dia harus bisa di zoom sekitar 2600 megapiksel baru nampak virus itu. Kalau pakai kasat mata tidak nampak, kita tak tahu di tangan kita ini ada virus atau tidak ini. Tapi oleh karena itu kita setelah ini nanti kita akan ada sanitizer, mencuci tangan, tak pula sampai cepika-cepiki kita dalam bertamu seperti itu. Ya, kita hindarilah hal-hal yang sifatnya untuk mendatangkan keramaian seperti itu. Bukan menolak tamu, harus bertamu juga. Nabi katakan kita alaikumil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Enggak boleh kita berpecah-pecah dalam jamaah ini. Ya kan, harus berjamaah. Jadi berjamaah juga dianjurkan Nabi, tapi tetap harus memproteksi diri. Terima kasih. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Tak terasa kurang lebih sudah 40 menitan juga kita bicara di sini, Ustaz. Terakhir Ustaz. Setelah pemerintah memang secara gamblang tidak mengatakan lockdown, tetapi ada beberapa daerah yang mengambil kebijakan sendiri untuk katakanlah misalnya meliburkan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah, Ustaz. Kan seperti itu. Tetapi dikarenakan libur panjang ini, itu loh, banyak di antara mahasiswa, katakanlah mahasiswa, libur begini Ustaz, libur yang saya maksudkan itu libur perkuliahan di kampus, tetapi perkuliahan tetap berjalan melalui media lain, katakanlah seperti pakai e-learning begitu kan. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh mahasiswa pulang kampung. Itu kalau mahasiswa. Nah, tetapi ada juga beberapa anak-anak SMP, SMA, SD dengan orang tuanya memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk berwisata, Ustaz. Sehingga tempat wisata itu jadi ramai, Ustaz, gitu loh. Padahal pemerintah sengaja meliburkan sekolah agar mengurung diri di rumah, begitu Ustaz. Stay at home. Stay at home seperti itu. Nah, saya pikir kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz menanggapi hal tersebut sebagai closing pada pertemuan kita hari ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Tadi di awal sudah saya diskusikan, saya sampaikan di hadapan kita semua bahwa secara fitrah manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ya, dengan kesehatan itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menganjurkan kita untuk mendatangkan mudarat dalam diri kita. Padahal
kalau kita berbicara tentang hal-hal mudarat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita berupa ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan sekali-sekali engkau jatuhkan dirimu itu dalam kebinasaan. Artinya bahwa kalau sudah tahunya kita di situ ada virus, tapi kita juga bersikeras menentangkan itu artinya bahwa kita sudah melanggar diri kita itu, melanggar fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kedua adalah melanggar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tadi sudah tampak bahwa virus itu tidak nampak, tidak bisa dilihat dari kasat mata, tapi kita mendatanginya tempat itu. Itu artinya bahwa kita secara garis besar sudah memberikan kebebasan oleh kita untuk ayo virus datangkan masuk ke dalam tubuhku. Seperti itu. Ayo virus, aku sudah siap untuk dikunjungi, seperti itu. Nah, ini artinya kita harus bisa berpikir cerdaslah. Kita harus bisa berpikir sehatlah. Artinya dengan keadaan yang seperti ini, mari sama-sama kita memberikan berdiam diri dulu sementara ke dalam rumah, karena virus ini semakin lama semakin hebat kalau saya rasa. Semakin besar kaitannya tentang kerusakan dalam diri kita itu. Nah, kemudian di akhir daripada statement ini saya sampaikan bahwa dalam momentum yang telah diberikan oleh pemerintah, kita harus berdiam diri dalam rumah. Saya sampaikan dalam media ini, disinilah kesempatan kita sebagai manusia, apalagi orang tua, untuk dapat memberikan pendidikan yang lebih dekat kepada anak-anak kita. Kalau dulu orang tua hanya pergi pagi pulang sore, bahkan pulang pun nanti dari kerja tak nampak lagi anak sudah tidur, maka kesempatan yang ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk bisa mendekatkan dirinya pada anak-anaknya. Orang tua yang dulu bekerja sekarang jadi guru di rumah, belajar mengaji, mengajari anaknya bagaimana tata cara bersuci, mengajar anaknya bagaimana berwudu, bagaimana sholat, segala macam. Kesempatan ini sebenarnya harus kita ambil untuk bisa mendekatkan diri kepada keluarga, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, kami pikir cukup sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu pada hari-hari berikutnya dengan tema yang update. Maka dari itu kami himbau kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan like dan share video ini di sosial media Anda. Dan juga jangan lupa untuk like channel AW Sumut Channel. Saya ulangi sekali lagi, like AW Channel Sumut. Oke, baik, saya pikir cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala qa'il, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, warga Wasliyah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pula kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara dalam merespon penularan wabah virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan corona, dalam rangka menjaga umat agar tidak terpapar penyakit dan terkena virus tersebut, kami memaklumkan beberapa hal yang berhubungan dengan, pertama, terkait dengan pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Bahwa umat Islam tetap boleh melaksanakan sholat Jumat dan sholat fardu secara berjamaah apabila di kawasan tersebut
tidak ditemui wabah COVID-19 atau penyebarannya masih rendah. Namun jemaah disarankan untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan masjid maupun kebersihan diri pribadi jamaah. Kedua, orang yang terpapar virus corona harus mengisolasi diri dengan mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta tidak mengikuti sholat fardu maupun sholat sunnah secara berjamaah. Ketiga, apabila penyebaran virus corona di satu kawasan sudah tidak terkendali lagi, umat Islam dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah dan sholat fardu secara berjamaah sampai keadaan menjadi normal kembali. Tapi bagi pribadi mengganti sholat Jumat dan sholat fardu lainnya dengan di tempat masing-masing serta melaksanakannya secara sesuai dengan syariat. Selanjutnya juga saya ingin menghimbau kepada kita semua untuk mencegah penularan virus corona yang semakin luas hari ini, untuk menghentikan sementara berbagai macam kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, sekaligus menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Mari sama-sama kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat kita agar tidak terkena virus corona ini. Gunakan kesempatan bersama keluarga di rumah untuk meningkatkan kualitas hubungan kita sesama keluarga, sekaligus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita jaga, kita pelihara diri kita, karena itu bagian dari syariat kita beragama. Kita dukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita dorong agar sama-sama apa yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona bisa berhasil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga mendukung sepenuhnya apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman kita, khususnya bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya bagi dirinya dan bagi jamaah di sekitar tempat tinggalnya. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada kita semua berdoa kita kepada Allah, semoga Allah menghindarkan kita dari malapetaka dan bahaya. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.